ngeklik video ini, aku Cinti dan di video kali ini aku akan bikin kemana perginya uangku. Nah, hari ini itu pengeluarannya setelah ku hitung itu cukup banyak. Bukan cukup banyak ya, tapi emang banyak banget. Soalnya aku kan kapanan tuh masih ada cicilan new phone gitu ya, 1.400.000. Tapi puji Tuhan itu yang terakhir. Jadi aku sudah nggak ada cicilan untuk HP, tapi aku mulai investasi seperti yang aku bilang. Kalau cicilan aku selesai, terutama cicilan HP, aku akan mulai investasi ke daerah wajah gitu ya, atau badan aku. So kali ini di sini aku cukup banyak mengeluarkan uang di self care, yes, karena memang investasiku lagi di situ. Dan juga pengeluaran terbesar kedua adalah eating out atau makan di luar, karena kebetulan juga aku belakangan ini lagi banyak banget makan di luar, so it's fine gitu. Dan sekarang kita akan masuk ke videonya. Oke, yang pertama di sini eating out dulu kali ya. Jadi kita pakai yang ini dulu. Ini aku beresin dulu. Untuk eating out di sini itu 384.000. Ini dia eating out 384.000. 100, 200, 300, 70, 79. Berarti kurang 5.000. Dan 5.000 sisanya aku bakalan ambil dari sini. 5.000, sisa 5.000-nya. Oke. Ini tuh sama, ini sisa dari eating out juga, dan ini aku nanti masukin ke roll over. Oh, sekarang aja deh. Jadi itu aku masukin ke roll over. Sisanya yang ini aku masukin ke deposit aku. Ini aku masukin ke roll over. Untuk roll over, kayak aku udah lama juga sih nggak masukin ke roll over ini. So yep. Oke, aku nggak bakal hitung kayak biasa. Oke, ini aku tutup dulu. Selanjutnya aku kasih centang dulu, udah beres. Terus ini kali ya, new phone dulu kali ya, karena kan new phone juga di awal di map kewajiban. Ini tuh sebenarnya map kewajiban, cuman aku campur juga sama map kayak keseharian gitu, yang aku bisa ambil kapan aja. So untuk new phone ada 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 1 juta 100, 200, 300, dan 400. 1.400.000 sudah beres. Jadi untuk new phone ini nanti aku akan ganti dengan kayak misalnya nih, aku beli peralatan apa tuh namanya, kayak case atau misalnya charger yang rusak. Nah, aku pakai uang dari new phone ini. Jadi aku tetap nanti ada sisihkan uang juga untuk new phone. Sebenarnya ini bukan untuk beli HP baru ya, tapi fokusnya adalah untuk beli casing dan juga beli peralatan khusus untuk HP lah intinya gitu. Selanjutnya wages ini gaji 250.000, 250. Jadi uangnya sisa 102. Gak apa-apa, tapi aku udah cukup lega. Gaji. Oke, selanjutnya apa lagi di sini ya? Saving nggak ada, emergency juga nggak ada. Oke, untuk nih. Nah, kebetulan church itu harusnya 30.000. Jadi aku taruh di sini dulu, terus anggap aku utang 10.000. Nah, biasanya aku bakalan pakai ini untuk biar aku inget gitu. Jadi di sini minus 10.000. So aku bakalan tempelin di sini supaya aku ingat. Gini. Oke, jadi ini udah selesai ya, anggapannya udah selesai. Terus church. Oke, Cinti ini 20.000. Oke, 20. Jadi totalnya ada 260.000 untuk Cinti.
Selanjutnya apa lagi nih? Cinti sudah. Cares. Oke, cares di sini ada 104. Maksudnya aku harus kasih 104. 102, 103. Oke, ini kan kurang 1 ya. Jadi aku tulis aja 1000 minus 1000 gitu, karena aku nggak mau mecahin 50.000. Jadi mungkin nextnya aku bakalan nabung 1000 lebih banyak. Oke, aku taruh di sini. Selesai. Oke, ini eating out. Oke, beres untuk map yang pertama. Lanjut kita map yang kedua. Oke, map yang kedua di sini internet. Internet itu aku beli ternyata cuman 50, jadi kembalian 50.000. Oke, map kedua sudah selesai. Selanjutnya ke sini, ini back to school. Aku mau ke back to school. Nah, kebetulan untuk back to school ini aku ini ya BTS. Back to school ini kemarin aku sempat transfer adik aku sebesar 50.000. Jadi aku bakalan taruh di sini. Jadi totalnya di sini masih ada 560.000 untuk back to school. Oke, untuk back to school udah beres. Health. Oh, di sini juga ada health sepertinya. Aku lupa. Aku udah nggak pernah buka ini soalnya. Oh ya benar. Health di sini 8.000. 10 berarti kembali 2.000. Di sini masih ada 152.000 untuk health. Oh ya, cushion ini termasuk make up. Jadi aku baru aja beli cushion. Dan cushion itu bagus banget. Aku udah review di Cinti Studio, IG Cinti Studio. Jadi buat kalian yang belum follow IG Cinti Studio, kalian bisa follow. Di situ tuh aku banyak banget share tentang studio vlog, bisnis gitu juga, dan juga ada lifestyle juga. Sekalian gitu aku pikir aku bakalan upload di sana lebih banyak juga sih. So, yep. Setelah itu aku langsung masuk ke ini. Ini self care 470.000. 100, 200, 300, 400. Ini 70 berarti kembali 30. Yap, benar kembali 30. 34, 400. Ini 500 kan, 470. Oke. Ini aku kemarin perawatan muka gitu kayak facial. Dan aku rencana mau rutin sih kayak tiap bulan gitu, karena menurut aku itu sangat membantu aku juga. Apa ya, muka aku tuh ada sedikit bermasalah gitu, cuman udah nggak terlalu kelihatan karena aku rajin yang perawatan itu tadi. Dan aku memang rencana mau ngerajinin juga. By the way, ini aku masih inget banget household itu aku ada minus juga. Dan di sini juga aku ada uang, jadi yep kayak gitu. Dan itu memudahkan aku banget untuk ngeliat gitu ya. Oh, berarti aku minus di situ gitu. Lanjut untuk make up. Make up di sini ini tadi udah ya, self care. Make up di sini kan ada 148. Aku kasih 100.000 dulu aja. Jadi ini kurangnya adalah 48.000. 48.000. Soalnya aku jujur aja aku nggak suka ngosongin gitu loh, ngosongin map gini. Jadi ya kayak gitulah. Oke, miscellaneous atau lain-lain ini 25.000 dan yep 25. Oke. Jadi untuk miscellaneous udah beres, sisanya adalah 11.000. So yep, kayak gini. Dan oke, sekarang aku mau hitung berapa pengeluaran aku kali ini. Seperti biasa. Ini kayak sebentar banget sih videonya, cuman gak apa-apa lah ya. So, hitung dulu. Oh, by the way, buat kalian yang bilang nih kayak, Kak, kenapa sih uangnya banyak banget untuk perawatan dan lain-lain sebagainya? Iya, karena kan sekarang aku masih single juga, dan aku masih
Untuk rencana menikah itu juga masih jauh. Jadi aku pergunakan uangku sebaik mungkin, sebijak mungkin untuk diri aku sendiri ya. Dan juga mungkin buat sekedar lah untuk keluargaku. Karena jujur aja keluargaku pun aku kasih mereka kayak oh iya gitu doang. Gak yang sampai gimana-gimana. Karena jujur orang tua aku, lebih tepatnya mama dan papa, itu masing-masing udah punya kerjaan. Jadi mereka mama dan papa itu mandiri secara finansial, jadi kayak nggak perlu bantuan dari anaknya gitu untuk ini itu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kalian lihat nih irautnya tuh kan besar banget. Nah kadang itu aku split bill sama mama atau papa setiap kali keluar makan gitu ya. Tapi nggak setiap kali sih, maksudnya kayak seminggu misalnya ada sekali lah aku split bill sama mereka. Tujuannya adalah untuk membantu mereka supaya pengeluarannya mereka tuh juga nggak terlalu banyak gitu. So, yep, kayak gitu sih. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, Kak, kenapa kok pengeluaran untuk diri kakak sendiri tuh banyak banget? Iya, soalnya ya kayak gitu deh. Karena memang mereka bilang enjoy your life aja, karena kan kamu masa muda itu cuman sekali, dan kalau misalnya kamu gak nikmati bener-bener, nanti kamu bakal nyesel pas nikah gitu. Jadi ya aku berpikir sekarang waktunya untuk menikmati kehidupanku sebelum aku menikah dan sebelum aku berpasangan. So kayak gitu. Untuk pengeluaran kali ini totalnya ada 500, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 1 juta. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9, 10. Ini 2 juta. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880. Berarti 2.880. Wow, banyak ya. Tapi ingat, pendapatan aku juga puji Tuhannya cukup banyak. Jadi makanya pengeluaran aku juga bisa lebih naik dikit. Tapi bukan berarti ketika pendapatan aku sangat banyak, otomatis pengeluaran aku naik. Tapi di mana sebenarnya ketika aku punya pendapatan yang cukup banyak, aku juga bisa ngeluarin uang yang cukup banyak juga. Karena apa? Karena misalnya nih, ketika aku mau upgrade sesuatu, misal kayak aku mau upgrade kamera gitu ya. Jadi aku akan beli kamera untuk misalnya angle-nya nih, nanti angle-nya beda kayak gimana gitu kan. Jadi itu juga termasuk pengeluaran kan. Jadi menurut aku ada beberapa orang yang bilang jika pendapatan semakin naik maka pengeluaran gak boleh ikutan naik. Tapi kalau aku secara pribadi, pendapatan itu harus naik. Tapi pengeluaran itu bisa naik, bisa turun, tergantung gimana kamu mengaturnya dengan bijak gitu sih. Itu kalau aku ya. Jadi kalian boleh ikutin, boleh enggak, tapi jangan bikin excuse atau alasan gitu dengan kalian punya pendapatan yang naik terus kalian bisa hambur-hambur uang. Gak kayak gitu konsepnya. Jadi ya kayak gitu. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali nonton, aku mau ucapin halo, selamat datang. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian juga bisa jadi bestie aku dan kalian bisa ngikutin video-video aku selanjutnya. Menurut kalian lebih efisien aku upload studio vlog tapi ada sisi lifestyle-nya, atau aku bikin video khusus lifestyle atau a day in my life yang berbeda dengan video studio vlog yang khusus bisnis? Kalian bisa komen di bawah supaya aku tahu kalian itu sukanya yang mana sih. So segini aja. Jangan lupa follow Instagram aku @cintistudio karena di situ aku share berbagai macam tentang studio vlog, bisnis dan juga keuangan. So segini aja dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.